Selamat pagi untuk kita semua, saudaraku dan saudariku yang terkasih dalam Tuhan. Dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan, saat ini kita dapat berjumpa kembali untuk mengikuti renungan firman Tuhan bagi kita yang bertajuk sebagai berikut. Apa yang akan terjadi pada akhir zaman? Penyelidikan kita bagi sore ini adalah dari Yesaya pasal 3. Namun karena cerita ini, atau nubuatan dari pasal ini dimulai pada pasal yang mendahuluinya, maka tak akan ada manfaatnya jika penyelidikan terhadap pasal 3 dilakukan terpisah dari pasal yang kedua. Tak seorang pun oleh memulaikan sesuatu penyelidikan terhadap sesuatu masalah dari bagian tengah, ke belakang ataupun ke depan, dapat mengetahui kelanjutannya serta dapat mengetahui dari hal apakah semuanya itu. Jika seseorang hendak mempelajari kelengkapan kebenaran dari sesuatu masalah, maka ia harus menyelidikinya keseluruhannya. Anjing dan kucing, yang bukan manusia beradab, memulai memakan sepotong pastel dari tengah-tengahnya. Sebagai manusia-manusia yang berintelijensia tinggi, sebagai umat Allah, kita patut memakan pastel itu dengan benar. Bagaimanakah dapat saya ketahui bahwa masalah nubuatan dari pasal 3 dimulai semenjak dari pasal 2? Kata yang pertama sekali dari pasal 3 adalah kata perangkai, karena bahasa Inggris for menunjukkan bahwa sesuatu telah berjalan mendahuluinya, untuk mengambil kelanjutan dari beban ilham itu, dan juga untuk memperoleh latar belakang dari masalah itu. Maka kita terpaksa memulaikan penyelidikan kita terhadap ayat mana Yesaya telah dikendalikan untuk memulaikan nubuatan itu, yaitu Yesaya 2 ayat 1, inilah wahyu yang kelihatan kepada Yesaya bin Amos akan hal Yehuda dan Yerusalem. Apakah yang Yesaya dikendalikan untuk menyatakan? Perkara-perkara yang berkenaan dengan Yehuda dan Yerusalem, yaitu sidang. Walaupun begitu kita perlu mengetahui generasi dari umat yang mana tepatnya. Sebab jika nubuatan itu adalah mengenai generasi kita, maka itu tentunya akan mempunyai arti terpenting bagi kita. Ajaran-ajarannya tentunya akan terutama berlaku bagi kebutuhan-kebutuhan kita sekarang yang sangat diperlukan akan merupakan makanan pada waktunya. Untuk alasan inilah kita perlu menentukan siapa umat itu kepada siapa ilham sedang menyampaikan amaran nubuatan ini. Marilah kita baca. Yesaya 2 ayat 2. Maka akan jadi kelak di dalam hari-hari yang terakhir, in the last days, bahwa gunung Ka'bah Tuhan akan diperdirikan di atas puncak segala gunung, dan akan ditinggikan di atas segala bukit. Maka segala bangsa akan berkerumun kepadanya, bukanlah seseorang, bukanlah sesuatu umat ataupun sesuatu bangsa, melainkan Tuhan sendiri yang menyatakan demikian itu. Kepada nabi itu diperlihatkan perkara-perkara dari hal rumah Tuhan, sidang, di dalam hari-hari yang terakhir, bukan di hari-hari masa hidupnya Yesaya. Ucapan kata, hari-hari terakhir, itu sendiri, membawa kita kepada masa akhir zaman, seperti yang ditunjukkan kepada kita pada sabat yang lalu, bahwa masa akhir zaman itu dimulai di dalam abad ke-18, maka jelaslah, bahwa masa itulah yang dimaksudkan di sini di mana keajaiban dari segala zaman akan terjadi. Yesaya 2 ayat 3. Maka banyak orang akan pergi dan mengatakan, marilah kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub itu. Maka ia akan mengajarkan kepada kita segala jalannya, maka kita akan berjalan di dalam segala lorongnya, karena dari dalam Sion juga akan terbit hukum, dan firman Tuhan dari dalam Yerusalem. Oleh karena belum pernah ada pertemuan yang sedemikian ini seperti yang diramalkan di sini, maka masalah ini menjadi sangat jelas, bahwa peristiwa ini masih akan digenapi di masa depan. Beberapa tahun lalu oleh perhatian saya terhadap Yesaya pasal 2 ini, maka saya telah menanyakan kepada seorang pengkhotbah yang banyak mengetahui, yang juga adalah seorang pembicara yang fasih. Ia telah menjawab dengan penuh kepastiannya dengan mengatakan, itu tidak akan pernah digenapi. Pada waktu itu saya belum mengetahui, maka jawabannya terhadap pertanyaan saya itu tidak menolong saya sama sekali. Tetapi sekarang bahwa gulungan kitab itu telah terbuka, Allah sendiri menegaskan, bahwa firman-Nya tidak akan pernah gagal, maka dialah yang harus kita percayai. Karena jika nubuatan ini tidak dapat digenapi, maka apakah jaminan bagi kita, bahwa setiap nubuatan yang ada akan digenapi? Lagi pula, jika nubuatan ini tidak akan digenapi, maka akibatnya pekerjaan Injil pun tidak akan dapat diselesaikan, karena nubuatan ini menceritakan bagaimana caranya pekerjaan itu akan diselesaikan, yaitu bahwa hukum Tuhan selama hari penghukuman bagi orang hidup akan terbit keluar dari Sion, dan firman Tuhan dari Yerusalem, bukan dari Tacoma Park, bukan dari Mount Carmel Center, dan bukan juga dari tempat-tempat lainnya.
Sesudah pekerjaan penghukuman itu di dalam rumah Allah, 1 Petrus 4 ayat 17, terlaksana selengkapnya, dan 144.000 hamba-hamba Allah yang tidak bercacat celah itu, yaitu buah-buah pertama, Wahyu 14 ayat 4, memegang jabatan mereka yang tinggi dan dihormati bersama-sama anak domba di atas gunung Sion, Wahyu 14 ayat 1, maka mulailah pengumpulan buah-buah kedua itu. Akhirnya mata dunia akan terbuka terhadap situasi itu. Maka seperti halnya suatu bangsa mengundang bangsa lainnya, maka pekerjaan Injil pun akan bergerak cepat meluas kemana-mana. Pada masa itu banyak yang akan mengatakan, marilah kita naik ke gunung rumah Tuhan, kepada Allah Yakub itu, maka ia akan mengajarkan kepada kita segala jalannya, dan kita akan berjalan di dalam segala lorongnya. Semua nabi telah membicarakan dari hal peristiwa besar dan menakjubkan ini. Namun untuk singkatnya saya akan mengutip hanya dari satu pasal saja, yaitu Zakaria pasal 2. Maka katanya kepadanya, pergilah mendapatkan orang muda ini, katakanlah kepadanya, bahwa Yerusalem akan dihuni orang berkampung-kampung tanpa tembok-temboknya dari karena kebanyakan manusia dan binatang yang di dalamnya. Karena aku, demikianlah firman Tuhan, akan jadi baginya sebuah pagar api berkeliling, dan akan merupakan kemuliaan di tengah-tengahnya. Bersorak-soraklah dan bersukacitalah, hai putri Sion, karena tengoklah aku datang, dan aku akan duduk di tengah-tengah kamu, demikianlah firman Tuhan. Maka banyak bangsa akan bergabung dengan Tuhan pada hari itu, dan akan menjadi umatku, dan aku akan tinggal di tengah-tengahmu, maka akan diketahui olehmu, bahwa Tuhan Serwa sekalian alam itu telah menugaskan daku kepadamu, maka Tuhan akan mempusakai Yehuda bagiannya di tanah suci itu, dan Yerusalem pun kembali menjadi pilihannya. Berdiamlah kamu, hai segala manusia, di hadapan hadirat Tuhan, karena sudah bangunlah ia dari dalam kediaman kesuciannya. Zakaria 2 ayat 4, 5, 10-13. Buku Amaran Jilid 1, nomor 5, halaman 3-5, paragraf 3. Bacaan renungan ini akan kita lanjutkan pada esok hari dan berikutnya. Salam sehat dan selamat beraktivitas untuk kita semua. Kiranya Tuhan memberkati semua. Kerinduan keselamatan keluarga kita terkasih. Demikianlah renungan singkat bagi kita pada hari ini. Dengan penuh harapan, semoga bacaan renungan firman ini akan menyegarkan kembali semangat kerohanian kita dan meneguhkan iman kita melalui pertolongan kasih Roh Allah yang memimpin umatnya kepada seluruh kebenaran. Di dalam nama Yesus. Amin.